Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Arif Firmansyah dalam seri membuat project web PHP MySQL dengan template admin LTE 3. Di seri ini kita sekaligus akan belajar PHP MySQL dan HTML5. Oke, di seri sebelumnya kita sudah belajar bagaimana instalasi template admin LTE dan juga bagaimana memanggil data atau select data dari database table PHP MySQL. Untuk kali ini kita akan belajar insert data menggunakan PHP MySQL. Oke, bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus tutorialnya. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar insert data menggunakan PHP dan MySQL ya. Itu saja dengan frame atau project admin LTE ini, dimana saya sudah jelaskan bahwa admin LTE itu bisa membantu mempercepat dan memperindah project kita gitu. Jadi kemarin kita sudah membuat data user nih atau data table ya. Jadi data yang dari table atau database kita sudah bisa ditampilkan dengan fitur yang ada di dalamnya, yaitu sort seperti ini, show entires ya kalau udah banyak gitu. Silahkan ditonton videonya tentang data table termasuk search ini. Kita bisa di sort misalkan beta, jadi yang tampil ikutnya yaitu beta doang. Nah, selanjutnya kita akan membuat insert data menggunakan PHP MySQL ini teman-teman. Nah, biasanya kita taruh button di sini ya, misalkan tambah data. Nah, untuk membuat button di sini kita gunakan modal aja teman-teman. Seperti yang kemarin kita panggil aset kita, localhost project admin LTE aset. Nah, di sini kita punya aset CSS kita ya atau form kita. Kita ambil saja. Misalkan kita butuh modal nih untuk form tambah data. Biasanya di layout option, oh bukan ya, tapi di UI element. Di sini ada modal and alert. Nah, di sini ada berbagai macam modal. Ada yang primary, ada yang secondary, ada yang default. Kita coba aja klik mau yang mana gitu. Kalau yang saya ini saja deh, launch default modal ini ya. Nah, kita lihat di mana adanya, yaitu di modal HTML. Nah, baik, kita buka text editor kesayangan kita ya masing-masing. Sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini kita langsung saja panggil atau bisa dicari di aset ini ya. Cara manggilnya Ctrl V ya. Tadi apa? Modal HTML ya. Nah, modal HTML. Kita Ctrl F untuk find, yaitu launch default modal. Berarti buttonnya yang ini nih teman-teman. Kita copy kemana? Kita lihat di sini ke data user ini ya, ke halaman data user. Baik, Ctrl P lagi, data user. Nah, letaknya itu di bawah title ya, kayak di sini. Nah, seperti itu. Kita ganti namanya nih, tambah user. Itu ya teman-teman, kita kasih BR deh di sini. BR itu untuk enter ya HTML. Kita save, kita reload. Tambah user ya. Tapi mungkin kalau warnanya biru atau hijau lebih cantik ya teman-teman. Jadi buttonnya boleh diganti, yang tadinya default menjadi button sukses nih. Nah, kayak gitu ya. Kita reload lagi. Oke, cantik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita objek targetnya yang harus kita copy. Kita kembali ke tadi apa? Modal HTML ya. Tadi ke class. Nah, biasanya data target itu sama dengan nama yang ada di hashtag atau pagar model default ini nih. Jadi di belakang tagar atau di belakang hashtag kita copy atau kita blok, Ctrl F. Nah, akan ada dua di bawahnya. Kita klik ke bawah. Nah, berarti ini dia data targetnya teman-teman. Kita minimize dan kita copy.
ke data user. Kita taruh paling bawah saja ya teman-teman. Nah, kita kasih keterangan di sini modal form tambah data gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk judulnya kita boleh ganti juga nih, misalkan form tambah user gitu ya. Nah, isinya apa? Isinya form. Nah, formnya kita nyari lagi di sini. Mana form yang bisa kita gunakan di aset? Biasanya ada di form general element misalkan, atau form advanced element ini ya. Sepertinya kita cuma butuh yang general nih, yang quick example ini ya. Jadi di general HTML. Baik, Ctrl P lagi, cari general HTML, quick example ya, Ctrl F, quick example. Nah, udah ketemu. Nah, baik, berarti ini formnya ya teman-teman. Nah, formnya ini kita minimize dulu, kita copy sampai hashtag tutup ini ya, atau HTML tutup. Ctrl C. Nah, kita masukkan ke modal body ya, supaya ada di dalam modal. Ctrl V. Kita tab satu kali supaya bisa nah, seperti itu ya. Nah, sepertinya teman-teman kita tidak butuh button close dan save change ini nih. Jadi kalau tadi kita perhatikan ketika kita klik di tambah user ya, dulu. Nah, kita punya button close dan save change ya. Nah, kita hilangkan saja karena sudah ada submit di form gitu. Baik. Nah, kita close saja ya karena sudah kita copy nih. Modal sama general kita close saja. Baik, selanjutnya bagaimana? Jadi di dalam form ini atau di dalam modal ini kita sudah kasih judul. Selanjutnya kita buat field sesuai dengan data user. Baik, kita buka dulu deh database-nya ya, localhost phpMyAdmin. Oke, kita kemarin punya db admin LTA dengan tabelnya table user. Nah, kita punya ID user, kita punya table user ya, dengan fieldnya itu ID user, nama user, status, dan password. Nah, kita sesuaikan juga dengan formnya teman-teman. Password oke, kita butuh email, nggak ada ya. Kita minimize saja untuk email, atau kita ganti aja deh. Jadi ini ID usernya nih. Ini untuk ID user ya. Tipenya jadi teks ya, karena kita nggak pakai email. Kita kasih namanya di sini, variabelnya, variabel name itu ID user gitu. Untuk ID mungkin kita nggak butuh ya untuk kali ini, kita hapus aja. Placeholdernya type user ID misalkan. Nah, kita sudah punya user ID. File input kita copy aja ya, ID user, nama, status. Nah, gitu ya. Jadi ID yang bawah kita ganti nama, begitupun dengan namanya atau variabel name-nya. Yang bawah kita ganti status. Name-nya kita ganti juga status. Hati-hati dengan variabel name ini ya, karena kita akan membawanya ke halaman selanjutnya. Kalau salah satu huruf pun nantinya jadi error. Nah, baik, untuk password sudah, password saya cuman ID-nya kita pakai variabel name aja. Misalkan di sini PSWD gitu ya untuk password. File input ini kita nggak butuh kali ini, kita close saja. Untuk checkbox juga nggak butuh ya teman-teman ya. Oke, kita hapus saja. Submitnya ini bisa kita ganti dengan save gitu ya.
Nah, kita formnya sudah punya nih teman-teman. Selanjutnya kita bikin file PHP untuk mengeksekusi insert kepada database-nya. Baik, di mana bikinnya? Karena di pertemuan kemarin kita sudah membuat folder user. Nah, kita buat saja satu di sini, create user. Ini untuk mengeksekusi insert PHP ya. Nah, kenapa dipisahkan? Bisa saja di data user, cuman kita belajar lebih rapih lah ya. Karena teman-teman nanti kalau ketemu framework seperti Laravel, YII ataupun kode igniter nanti akan terbiasa dengan MPC gitu. Model view controller ya. Jadi view-nya dipisahin, modelnya, kontrolnya semuanya dipisahin. Nah, baik. Sekarang kita arahkan si form ini ke create user. Bagaimana caranya? Kita di sini punya form kontrolnya ya. Oke, ini dia. Nah, untuk ini kita kasih metode dulu. Metodenya apa? Post aja ya, biasa ya. Metodenya post dan actionnya. Oke, untuk actionnya kita bikin dulu di controller page kemarin ya. Jadi config page. Nah, ini adalah controller perpindahan halamannya gitu. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan kemarin ya. Kita copy saja. Nah, kita ganti ini menjadi apa? Create user ya. Oke. Nah, dengan adanya controller ini, berarti di sini cuman butuh index PHP page sama dengan create user gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, di create user ini kita tinggal melakukan coding ya. Berarti karena di sini false, close dulu deh ya. Jadi kita bikin juga di sini penampung variabelnya ya. Oh, kita pakai tag PHP dulu teman-teman. Jangan lupa. Nah, variabel SID untuk menampung posting atau post dari ID user ya. Tadi namanya itu. Oke. Selanjutnya sname untuk menampung posting dari apa tadi namanya, nama ya. Dan selanjutnya state misalkan untuk status. Untuk variabelnya terserah ya. Ini kalau variabel kan yang singkat tapi gampang diingat gitu. Terakhir apa? Password ya. PSWD. Oke, kita cek lagi teman-teman namanya. ID user, nama, status, PSWD ya. Nah, selanjutnya kita bikin coding insertnya. Teman-teman kalau yang mau mengikuti coding saya, silakan di pause saja videonya ya, supaya bisa melihat codingnya secara jelas gitu. Itu ya. Itu teman-teman, jadi jangan lupa tag buka tag tutup ini nih ya. Kadang-kadang nggak ketahuan error dari situ tuh, nyari-nyari perasaan udah bener codingnya gitu. Kita tutup di sini ya. Nah, ini untuk kode insertnya sudah beres. Selanjutnya apa? Biasanya kalau sudah beres menyimpan, kita kembali ke halaman
halaman data table gitu. Jadi kita akan mengembalikannya dengan JavaScript ya. Untuk coding JavaScriptnya ikutin saja, nanti saya jelaskan ya. Nah, ini untuk JavaScriptnya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum belajar JavaScript, nggak apa-apa, ikutin saja dulu. Kita akan jelasin sedikit ya. Jadi JavaScript itu kita echo, scriptnya di sini alert itu untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan gitu. Nah, selanjutnya ada JavaScript untuk mengembalikan halaman gitu ke data user tadi ya. Ini karena routernya sudah kita buat dokumen.location sama dengan index page sama dengan data user yang di page tadi loh teman-teman. Ini ya. Nah, jadi kita sudah bisa memanggilnya gitu. Baik, kita coba aja nih sudah bisa apa enggak ya. Kita kembali ke sini, kita reload, kita coba ya. Misalkan 00 3 apa 4 ya sekarang, 4 aja nggak apa-apa ya, 4, namanya Delta misalkan, statusnya karyawan ya, passwordnya PU0004 gitu, bisa biar gampang diingat. Data berhasil ditambahkan. Oke, pop-upnya sudah muncul, kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Baik, kita lihat di database-nya. Ctrl R, TB user itu udah masuk ya teman-teman. Jadi ID usernya, nama user sudah masuk. Dan oke, itu tentang insert PHP ya teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan belajar edit dan delete data ya.